Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bahkan saudaraku yang kasih, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus. Haleluya. Bahkan ayat itu berkata, kita dipakai saudaraku yang kasih untuk menjadi representasi, ya kan, perbuatan Allah yang besar. Haleluya. Nah, sampai di situ kita sepakat bahwa ada bagian Allah untuk memilih, memanggil, dan menyelamatkan saudara dan saya. Pengajaran gereja kita sepakat bahwa kita tidak bisa intervensi keselamatan dan panggilan serta pemilihan Allah terhadap kita dengan perbuatan-perbuatan dan setiap usaha yang coba saudaraku yang kasih dibuat manusia untuk mengintervensi yang namanya keselamatan dan pemilihan Allah bagi saudara dan saya. Dari mana kita tahu saudara? Injil mencatatkan setiap itu dengan lengkap, saudaraku yang kekasih, mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Haleluya. Tapi ternyata renungan kita pagi ini mau mengingatkan kita ada yang menjadi bagian kita. Iya kan? Apa yang menjadi bagian kita, saudaraku yang kekasih? 2 Petrus 1 ayat 10 dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh, itu dia, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Apakah umat yang dipilih Allah, imamat rajani, yang dipanggil dan dipilih, masih bisa tersandung? Sangat. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Kita masih ada di dunia, diperhadapkan setiap detik dengan yang namanya kans untuk berbuat dosa. Yang disebut Rasul Petrus di sini adalah ketersandungan. Tapi apa saudara? Di ayat yang sama, 2 Petrus 1 ayat 10, terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, kita harus berusaha, saudara, iya kan? Berusaha lebih keras. Itu dia. Supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu menjadi semakin teguh. Nah, saudaraku yang kasih, di terjemahan firman Allah yang hidup, bahkan dikatakan, saudara, kita harus membuktikan, saudara, iya kan, bahwa memang kita benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil serta dipilih Allah, supaya saudara tidak akan tersandung atau terjatuh. Ternyata begini, saudara, dalam kesungguhan kita, dalam berusaha bersungguh-sungguh, saudara, membuktikan bahwa kita adalah golongan yang benar-benar umat pilihan dan umat yang dipanggil tersebut, itu akan mengcover kita untuk kita bisa tidak tersandung dan terjatuh dalam dosa. Tentunya dalam pertolongan Allah yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus, karena kita di-guide oleh yang namanya Roh Kudus. Ingat saudara, kita bukan penganut aliran Calvinis dan Arminian. Tahukah saudara apa bedanya, saudara yang kekasih, Calvinis dan Arminian? Calvinis itu, saudara, menekankan kedaulatan Tuhan, tapi saudara yang kekasih mengecilkan yang namanya kehendak bebas atau free will daripada kita, ciptaannya yang dipanggil dan dipilih. Sebaliknya, Arminian menekankan kehendak bebas manusia yang saya sebut adalah free will dan mengecilkan unsur daripada kedaulatan Tuhan. Yang satu menekankan sekali selamat tetap selamat, yang satu lagi saudara menekankan, saudaraku yang kekasih, keselamatan bisa hilang. GBI, saudaraku yang kekasih, punya ajaran dasar yaitu keseimbangan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Sebab itu pengajaran GBI, saudara, yaitu menolak yang namanya fatalisme. Apa itu fatalisme, saudara? Manusia dijadikan seperti boneka, yaitu orang-orang disebut seperti umat remotan, saudara, iya kan? Nah, kita tidak menganut paham itu, karena kita punya free will untuk hal-hal tertentu dalam hidup kita. Contohnya renungan kita hari ini, ada yang menjadi bagian kita, yaitu berusaha bersungguh-sungguh membuktikan dan saudaraku yang kekasih menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah umat pilihan
dan yang dipanggil umat yang kudus dan imamat yang rajani. Haleluya. Saudara harus menolak yang namanya fatalisme. Saudara yang kekasih, Tuhan kita Tuhan yang baik, yang bisa mengubahkan kain kabung menjadi lenan pujian, yang mengubahkan saudara yang kekasih ratapan menjadi tarian. Betul nggak? Nah, itu artinya saudara apa? Tuhan bisa mengubahkan apapun. Itu yang saya sebut pengajaran GBI tidak mengadopsi yang namanya fatalisme. Arminian dan Calvinis berbeda saudara tentang yang namanya soteriologi mereka atau predestinasinya. Apa yang dimaksud dengan predestinasi? Yaitu doktrin yang menyatakan semua telah ditentukan Allah, yaitu mengenai tujuan dan nasib kita di akhir, saudaraku yang kekasih. Nah, soteriologi apa saudara? Yaitu doktrin tentang keselamatan. Itu yang berbeda saudaraku yang kekasih dengan yang namanya GBI. GBI menyatakan menolak yang namanya fatalisme. Orang yang mengadopsi doktrin fatalisme saudara percaya bahwa nasibnya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya memang begitu dan tidak bisa berubah lagi karena Allah telah menentukan. GBI menolak itu karena kita bukan manusia yang diciptakan seperti boneka yang di remote Allah, tapi Dia memberikan kita free will, yaitu kehendak bebas. Orang yang mengadopsi fatalisme tidak akan pernah lagi berusaha dan bersungguh-sungguh untuk apa? Menyatakan bahwa Anda adalah umat pilihan dan yang dipanggil. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembahasan lewat perikop ini, ternyata saudara, result daripada semuanya itu, Anda akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam pengenalan akan Allah, yaitu Yesus Kristus, maka Dia akan bijak dalam berkat maupun dalam kesusahan. Haleluya. Kenapa saudara? Dalam kesusahan pun kita akan tahu apa yang dimaksud Allah kepada kita. Itu saking kita kenalnya kepada Dia. Dan yang kedua, orang yang bersungguh-sungguh berusaha atau berusaha bersungguh-sungguh. Dan ini saudara, ending daripada kekristenan yang dirindukan semua orang, dikaruniakan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal seperti yang dikatakan ayat 11. Kita sudah bahas bagaimana saudara yang kekasih, karena kasih karunia apa yang dihasilkan dan didapat oleh orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh atau sungguh-sungguh berusaha dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak berusaha bersungguh-sungguh atau tidak bersungguh-sungguh berusaha? Haleluya. Lewat ayat ini berarti saudara yang kasih tidak mendapatkan hak penuh dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, seperti yang dikatakan ayat 11. Sebab itu saya mau mengatakan kepada saudara, apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan bisa mengubahkannya. Kuncinya apa saudara yang kekasih? Berusaha sungguh-sungguh. Iya kan? Karena dalam Anda berusaha sungguh-sungguh, maka saudara akan makin teguh dalam panggilan dan pilihan Allah terhadap engkau. Haleluya. Maka fatalisme yang membuat kita tersandung dan kita katakan, udahlah kami memang gini-gini aja, itu akan dihalau saudara, dan kita tidak akan tersandung dalam pemahaman itu. Karena Allah bisa mengubahkan keadaanmu hari ini kepada keadaan yang lebih baik selama engkau saudaraku yang kasih makin teguh dan makin saudaraku yang kekasih bersungguh-sungguh. Usaha manusia tidak akan pernah menambahkan keselamatan, tapi kesungguh-sungguhan untuk berusaha membawa kita semakin teguh kepada panggilan dan pilihan Allah terhadap kita. Maka renungan kita pagi ini berkata, engkau tidak akan pernah tersandung. Dari saya Royal Purba, Immanuel.